Selamat siang pemirsa, dengan saya Jessica Loren, reporter dari Kiki News menyampaikan langsung dari lokasi Q2, tempat tergugahnya terjadinya kekerasan rumah tangga atau KDRT, di mana pihak yang terlibat adalah seorang pasangan yang dianggap sebagai couple goals di lingkungan sekitar berinisial L dan juga R, di mana wanita yang disebut sekitar sebagai L adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh suami yaitu R berupa fisik dan juga psikis setelah terlibat dalam perselingkuhan. Nah, kasus ini tentu saja berujung kepada proses hukum yang alot, sehingga pada saat ini kita sudah berada di lokasi langsung dan akan mewawancarai beberapa orang yang memiliki hubungan dekat dengan kepasangan tersebut. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan saya Jessica, reporter dari Kiki News. Dengan siapa saya bicara? Dengan Francisca. Dengan Francisca. Ibu Francisca ini siapanya Ibu? L. Tetangganya. Tetangganya. Iya. Oh, berarti sekaligus teman-temannya yang tahu terkait berita perselingkuhan Iya, betul, itu betul, ya. iya. Kita duduk sebentar Ibu, boleh saya minta waktunya untuk wawancara sebentar? Boleh. Oke, baik Ibu Francisca, sebelumnya ini kira-kira rumah tangga mereka itu sebelum terbukti isu perselingkuhan Pak R itu, mereka rumah tangganya itu bagaimana? Boleh diceritakan sedikit gak kira-kira? Boleh. Sebelum tahu kalau suaminya itu selingkuh, itu keluarga mereka tuh baik-baik aja. Tapi pas tahu suaminya itu selingkuh, setiap malam suaminya kan selalu pulang malam. Terus itu setiap malam tuh di rumahnya tuh selalu ribut-ribut. Ribut-ribut. Iya. Oh, ada adegan kayak suara pecah piring ada ya, sampai aku kepikiran anaknya tuh kalau mendengar suara orang tuanya lagi berantem tuh kayak gimana ya? Trauma ya pasti Iya, ya. Kalau gitu kan saya dengar Ibu L ini sering ikut arisan nih. Pernah nggak kayak kelihatan bekas luka atau biram di tubuh wanita? Oh, pernah. Aku pernah sekali aku pas mau apa gitu nampak dia kayak di lehernya atau di tangannya tuh kayak memar-memar biru. Pernah aku sekali nanya dia kan, negur, itu kenapa? Terus dia bilang cuman kayak tersenggol atau apa gitu, dia bilang gitu. Oh, berarti Bu L sendiri ini juga nggak jujur terkait kekerasan yang dia alami ya. Seharusnya kan mereka harusnya jujur ya. Iya, betul. Halo, selamat siang Pak Jovin. Ini dengan saya Jessica dari Kiki News. Boleh saya minta waktu Pak Jovin sebentar untuk wawancara terkait isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Pak R dan korban juga Ibu L. Boleh Pak? Boleh. Saya dengar dari Ibu Francisca, Bapak merupakan kepala desa ya, apa benar? Iya, saya juga mereka merupakan kepala desa di desa itu memang. Oh baik, sebelumnya kalau misalnya pas udah ketahuan perselingkuhan itu, tindakan pertama yang Pak Kepala Desa lakukan apa untuk memisah mereka? Yang pertama pastinya saya akan koordinasi dengan warga supaya memisahkan kedua pihak yang sedang bertengkar. Lalu sebisa mungkin saya akan secepatnya memanggil polisi datang supaya bisa ditindaklanjutin. Setelah itu sudah di bagian urusan kejaksaan nanti. Kejaksaan nanti. Baik, untuk persidangannya sendiri itu kira-kira Pak Jovin sudah tahu kapan waktunya untuk dilaksanakan nanti? Untuk sekarang belum ada waktu pasti, tapi seharusnya dalam waktu dekat akan diberitahu. Dan waktu itu akan boleh tahu. Berarti Bapak sendiri juga mengetahui tabiat buruk atau memang Pak R ini pandai menyembunyikan sifat dan perilakunya selama ini? Jujur saya nggak expect sih, karena kan saya tahu ya juga waktunya malam hari itu kan. Dan kebetulan juga saya waktu itu duduk di ruang rumah, nampak ada kebisingan. Saya coba datengin, barulah ketahuan ada masalah begini. Oh, berarti memang selama ini Pak R pun karena teman baik Bapak juga, saya dengar kabarnya itu juga agak kelihatan emosian ya. Terus tiba-tiba ada keributan, dengar ternyata dari rumah Pak R dan dia melakukan KDRT gitu. Pada saat terjadi seperti itu, Bapak yang saat tiba di kondisi di sana, bagaimana kondisi Bu L pada saat itu? Apakah sudah dalam keadaan memar atau bagaimana? Ya sudah dalam keadaan memar, tapi belum terlalu parah sampai saya panggil warga-warga sekitar supaya membantu. Untuk melelai mereka ya. Oke, baik, terima kasih Pak RT atas konfirmasi dan beritanya. Ini nanti kalau misalnya ada berita lebih lanjut, mohon informasikan kepada saya kembali supaya kita bisa membantu Bu L itu terlepas dari hubungan seperti ini. Boleh dibantu? Oke, pasti Mohon bisa. bantuannya. Terima kasih banyak Pak Jovin atas waktu dan konfirmasinya. Selamat siang. Ya aku gimana nggak tidur? Aku tiap hari pulang kamu begini. Kamu di luar kerja, kamu bilang lagi kamu ke atas. Kamu selingkuh. Jadi istri bawel banget. Saya bukan kerja, bukan diurusi dengan baik, malah merepet. Kamu mungkin
Selamat siang para hadirin sekalian, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini tanggal 2 Juni tahun 2025, sidang kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan dibuka. Silakan kuasa hukum penggugat dan tergugat menyampaikan argumentasinya. Yang mulia, ini bukan hanya sekedar kekerasan aja loh. Yang mulia coba lihat ya, saya mewakili dari korban. Coba Anda lihat, dari bagian wajah ada lebamnya loh. Apalagi bagian tangannya. Ini loh, ini bukan kekerasan biasa aja loh. Itu yang jadi suaminya itu orang kurang ajar. Gak benar loh jadi suami seperti itu. Saya di sini bukan cuma mewakilkan atau gimana, tapi ini kalau tentang wanitaan atau gimana ya, wanita itu kan juga perlu disayangi tanpa ada kekerasan. Menurut ada pasal 5 nomor 23 tahun 2004. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Kamu tuh jadi suami, kenapa seperti itu? Coba istri. Dari kuasa hukum tergugat, silakan menyampaikan argumentasi kalian. Yang mulia, kami tidak menampik bahwa dalam hubungan rumah tangga klien kami telah terjadi pertengkaran. Tetapi yang perlu kami tegaskan adalah tidak semua pertengkaran dapat didiskriminasikan sebagai bentuk KDRT. Dan perlu diketahui dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa kekerasan fisik dikatakan sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara sengaja terhadap orang dalam satu lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Sementara di dalam kasus ini, klien kami hanya melakukan tindakan spontan yang terjadi karena emosi yang semakin meningkat. Bukan niat jahat, melainkan hanya reaksi sesaat yang terjadi karena dorongan psikologis dan konflik yang semakin memuncak. Dan perlu juga diketahui dalam pasal 49 KUHP dinyatakan bahwa seseorang tidak akan dikatakan pidana apabila melakukan tindakan berupa bentuk pembelaan diri secara terpaksa karena telah diserang terlebih dahulu secara verbal oleh pasangannya. Yang mulia, kami ingin menegaskan bahwa pembelaan yang terpaksa tidak dapat digunakan dalam konteks kekerasan berulang. Klien kita itu tidak menyerang, dia hanya bertanya. Ini ya, mengenai bukti perselingkuhan, lalu dibentak, dipukul, lalu dikurung, sampai mengakibatkan luka pada bagian muka dan tangan. Itu tidak benar loh. Kekerasan fisik ini bukan hanya kejadian satu kali, tapi beberapa kali. Ini bagian dari pola penindasan yang berlangsung secara lama. Bahkan bentuk kekerasan psikis seperti kontrol berlebihan, peranan pekerjaan, dan ancaman verbal kalau melanggar pasal 7 dan pasal 8 UU PDKRT yang menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah tindakan menyebabkan ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri, depresi, dan gangguan fungsi kehidupan. Itu salah satunya. Bapak Rivaldo itu sudah nggak benar loh ini, tapi masih bisa dibilang hal yang spontan. So, pikir baik-baik. Kami tidak menyangkal bahwa klien kami telah bertindak kasar, tetapi klien kami juga telah menunjukkan rasa penyesalan dan bersedia untuk melakukan mediasi atau rehabilitasi, sebagaimana sudah tertera di dalam pasal 50 Undang-Undang PKDRT yang menyatakan tentang penyelesaian masalah rumah tangga dapat dilakukan secara damai di luar persidangan dengan syarat pelaku telah menunjukkan rasa penyesalan. Maka dari situ kami mohon agar jangan langsung ke hukum pidana. Pilihan rehabilitasi jauh lebih berkeadilan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang sebenarnya masih bisa diselesaikan. Terima kasih. Yang mulia, kekerasan ini bukan hanya masalah sekejap, tapi ini adalah masalah kejahatan yang telah dibiarkan. Undang-undang kita buat itu untuk mencegah kekerasan dan kejahatan yang ada di dunia ini, apalagi di Indonesia ya. Itu untuk menyangkal agar tidak ada korban yang terkena masalah kekerasan KDRT untuk selanjutnya ya. Jadi saya tidak menerima jika itu hanya dibiarkan seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan menyampaikan argumen mengenai hak asuh anak. Kami ingin mempertimbangkan dari masing-masing pihak sebelum pengadilan ini mengambil keputusan akhir. Yang mulia, anak dari pasangan yang berusia 12 tahun ini sudah menjadi saksi kekerasan dari ayahnya loh. Menurut dari pasal 26 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, kekerasan terhadap anak, dan perlakuan salah lainnya. Nyatanya ayahnya telah gagal
melindungi anak itu dari kekerasan rumah tangga. Anak itu kini sudah trauma. Kamu coba lihat ya. Ini. Nangis loh ini loh. Anak itu sekarang sudah trauma. Ini sudah nggak main-main. Kalau anak-anak sudah trauma, apa yang terjadi? Masa depannya loh kenanya. Dan maka oleh karena itu, kita pun tidak mau bersedia lagi untuk bertemu dengan ayahnya. Bahkan klien dan saya sudah mendapatkan surat dari psikolog. Dengan berikut saya melampirkan keterangannya. Terima kasih. Yang mulia, kami mengakui bahwa klien kami pernah melakukan tindakan kasar, tetapi klien kami juga telah menunjukkan rasa penyesalan dan bersedia untuk melakukan rehabilitasi, serta bersedia untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya. Kami di sini hanya meminta akses sebagai orang tua dan berharap serta memohon agar keputusan yang diambil tidak sepenuhnya menutup hak dari seorang ayah terhadap anaknya. Terima kasih. Setelah mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi, terdakwa terbukti melanggar pasal 44 ayat 1 UU PKDRT. Hak asuh anak akan diberikan kepada ibu kandung dan akses terbatas bagi ayah di bawah pengawasan petugas sosial. Terdakwa wajib memberikan nafkah bulanan, menjalani rehabilitasi, dan dilarang kontak langsung tanpa persetujuan pengadilan. Dengan ini saya menyatakan sidang KDRT ditutup. Selamat siang Ibu. Siang, dengan saya Jessica, reporter dari Kiki News. Apakah boleh saya minta waktu Ibu sebentar untuk wawancara? Oh, boleh. Boleh. Dari tadi yang saya lihat, Ibu merupakan salah satu saksi dari kasus perceraian antara Bapak L dan juga Ibu L terkait isu perselingkuhan dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Nah, benar kan Ibu kan? Nah, jadi saya di sini itu mau meminta saran dari Ibu terkait kita sebagai sesama perempuan, bagaimana sih cara kita memilih pasangan di luar sana itu agar kita nggak salah pilih seperti itu. Oke, kalau pesan dari saya pribadi, kita sebagai wanita terutama harus hati-hati dalam memilih pasangan. Berarti perempuan juga harus independen dong Ibu. Iya benar, kita sebagai perempuan juga harus set our boundaries. Jangan pernah membiarkan lelaki itu meremehkan kita dari segala sisi. Dan kalau pesan dari saya sendiri sih, ya itu lagi ya, kita sebagai wanita juga harus independen, jangan pernah tergantung sama Sepenuhnya dengan lelaki berarti. Oke, baik. Kalau begitu atas waktu dan konfirmasinya dari Pak Ibu Ota, ini saya ucapkan terima kasih. Selamat siang ya Ibu ya.